pagi saat ini yang akan dalam keadaan sehat-sehat baik-baik ya. Nah, selanjutnya Bapak, ini kemana yang lain tuh? Laki-lakinya kok nggak ada hadir, kemana nih? Laki-lakinya Pak ikut pertandingan futsal. Oh, siapa yang bawa? Bapak Aris. Oh, Pak Rizwannya, guru olahraganya ya. Iya. Oh, berarti yang laki-laki dari kelas kita semua yang dibawa? Iya Pak. Berarti ada 10 orang berangkat semua ya. Biar ada apa-apa, kita aja nanti yang belajar dulu tuh hari ini. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar ke materi kita tentang sholat fardu 5 waktu, sebaiknya kita berdoa dulu ya, karena betul memang di sini perempuan semua, perempuan yang hadir. Nah, coba satu orang dulu, bisa dulu pimpin doanya dulu. Doa dimulai. Tampilan sebelum kita masuk ke materi, ada tayangan video yang dan minuman yang ada, aku lapar sekali, aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu habiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini. Benar-benar, semoga tidak ada lagi asap kubur yang lain. tadi ya, jadi ini tadi video ini azab atau hukuman bagi orang-orang yang lalai dan selalu meninggalkan sholat. Ya. Jadi Bapak harap supaya anak-anak sekalian ya, jangan kita tinggalkan sholat supaya kita tidak akan mendapat azab nanti ya. Oke, anak-anak sekalian, aku mau bertanya dulu. Tadi pagi subuh siapa yang sholat? Yuk tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tinggi. Iya, ya satu orang yang nggak sholat. Ya Bapak malu mungkin ya, karena perempuan mungkin ada ujur atau ada halangannya sehingga tidak bisa melakukan sholat. Oke, baik, apa-apa ya. Nah, di antara anak sekalian sudah pernah melihat orang melaksanakan sholat yang khusyuk? Ya sudah ya. Bagaimana sholat orang yang khusyuk sholatnya sudah pernah dilihat ya. Dan kita pun harapan Bapak ya, ketika melaksanakan sholat haruslah dengan khusyuk, dengan tenang ya, dengan pelan, tidak boleh berusaha-berusuh ya. Seperti orang dikejar-kejar hantu ya, cepat gerakannya. Ya, jadi kita sholat dengan khusyuk ya, santai saja ya, dihayati dengan hati. Nah, baik anak-anak sekalian. Nah, di sini Bapak tampilkan ya materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari, yaitu tentang sholat fardu 5 waktu ya, pelajaran bab 3. Ya, ini dia sholat fardu 5 waktu yang akan kita pelajari. Apa itu sholat? Iya, sholat adalah doa. Itu menurut bahasa ya. Menurut bahasa ke doa. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pengertian sholat, ini Bapak akan tampilkan peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini Bapak tampilkan semua. Nah, ini peta konsepnya.
materi hari ini yang akan kita pelajari nanti pengertian sholat fardu itu apa, ya. Kemudian dasar hukumnya apa. Ya, ini ada dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian syarat sahnya sholat, kemudian ini ada syarat wajib sholat, kemudian perkara yang membatalkan sholat, ya. Jadi materi kita nanti untuk hari ini sampai perkara yang membatalkan sholat, sampai di sini nanti materi kita, ya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan dengan tata cara pelaksanaan sholat, bagaimana caranya. Di situ nanti kita akan praktek sholat, ya, di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini yang kita pelajari pertama pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian syarat sah sholat, syarat wajib sholat, dan perkara yang membatalkan sholat. Ini nanti yang waktu. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang sholat fardu 5 waktu. Yang pertama akan kita bahas, ya, pengertian sholat fardu 5 waktu. Ya, pengertian sholat fardu 5 waktu itu ada 2. Ya, yang pertama menurut bahasa, yang kedua fardu 5 waktu itu menurut bahasa. Apa itu pengertian sholat menurut bahasa? Iya, doa atau meminta kebaikan. Kok bisa dikatakan dengan doa? Apa maksudnya? Kok bisa diartikan dengan doa itu sholat? Coba ada yang tahu? Oke, ya belum tahu ya, karena masih kelas 7, oke ya, mungkin belum sampai ke situ ya. Jadi kenapa dikatakan doa itu sholat? Ya, diartikan dengan doa karena, ya, yang pertama, bacaan-bacaan sholat itu semua maknanya mengandung arti doa, permohonan, ya, terutama tercantum di dalam surah Al-Fatihah. Ya, kalau kita maknai surah Al-Fatihah itu di situ mengandung makna doa. Makanya pengertian secara bahasa diartikan dengan doa atau meminta kebaikan. Baik. Kemudian pengertian sholat menurut istilah. Ya, pintar. Ya, mudah-mudahan nanti bisa sampaikan di sini ayatnya. Hilang akal atau gila. Jadi kalau misalnya orang yang minum minuman keras, apakah dia minum tua, apa dia minum brandy, whisky, apalagi anggur merah, ya kalau juga ya minuman keras ya. Ya harus tahu ya, artinya biar jangan kita salah nanti ikut minum-minum yang seperti itu. Ya bagus, harus tahu kita jenis minuman keras, jangan nanti salah ya. Yang minum minuman keras atau yang mengandung alkohol. Ya kenapa tidak wajib sholat? Kenapa tidak wajib sholat? Iya, karena tidak sadar. Ya karena akalnya hilang dibuat minuman keras. Kalau sudah minum minuman keras, itu dia tadi syarat wajib sholat. Kemudian syarat sahnya sholat. Ya, sholat itu dianggap sah apabila memenuhi persyaratan. Ya, syarat itu apa syarat? Sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dilengkapi. Sama ketika kita mau masuk ke MTS kita ini kan ada syaratnya kan. Kalau nggak kita penuhi bisa nggak masuk? Nggak. Nah, jadi seperti itu juga dengan sholat. Ya, kalau syarat-syaratnya nggak kita laksanakan, tidak sah sholat kita. Nah, coba bisa. Beragama Islam. Lanjut, yang kedua, iya. Mumayyiz. Ya, apa itu mumayyiz? Apa? Orang yang sudah mengetahui baik dan buruk, atau anak-anak yang belum dewasa tapi sudah mengetahui baik buruk, itu namanya mumayyiz. Sah sholatnya? Sah sholatnya?
Siapa enggak? Coba siapa yang bilang 1 tunjuk tangan? Iya. Wajib sholat. Yang keempat, Masuk waktu sholat. masuk waktu sholat. Artinya apa itu masuk waktu sholat? Ya tepat waktu. Artinya begini, betulan kita baru sah sholat kita. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya, Suci dari hadas dan najis. suci dari hadas dan najis. Ya. Jadi kalau suci dari hadas itu gimana? Coba. Suci dari hadas. Berarti kita sudah berwudu, karena sebelumnya kita mungkin buang angin atau kita BAB atau kita pipis, berarti kita itu berhadas. Itu hadas kecil ya. Nah, kalau hadas besar berarti kita kalau perempuan halangan. Jadi kalau sudah bersih ya, nanti itu kita bahas di hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya, ya, Menutup aurat. menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ya, maksudnya menutup aurat kuat kali walaupun zuhur ya. Artinya kalau yang ketiga, Tidak hilang akal. Yang keempat, masuk sholat. masuk waktu sholat. Yang kelima, Suci dari hadas dan najis. suci dari hadas dan najis. Yang keenam, Menutup aurat. kemudian kita masuk perkara yang membatalkan sholat, ya, atau hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Permulus pus, ya, ya, bagus ya. Ada lagi contoh yang lain? Datangnya ada, ya. Ya, contoh sudah ada 2 contohnya. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat, terkena najis. Oke, baik anak-anak, sudah siap? Kalau sudah siap, kembali lagi dulunya seperti semula. Seperti semula, menghadap ke mari semua. Nah, depan. Nah, supaya enak kita untuk melanjutkan program berikutnya. Nah, karena sudah siap mendiskusikan, nah kita presentasikan dari hasil diskusi kamu, ya, dipresentasikan di depan kelas, ya. Nah, coba tampil dulu kelompok sujud. Dipresentasikan di depan kelas. Ya, siapa yang mau tampil? Oke, silakan nanti maju. Tampilkan dulu ya. Ya, silakan dibaca hasil diskusinya. Kami lihat dengan gambar tersebut sujud yang dilakukannya sudah benar. Dari kaki, tangan, punggung, dan posisi badannya sudah benar. Ya, artinya ini tadi untuk pelaksanaan sujudnya, ya, dilihat di gambar yang ada di lembar kerja siswa, ya, sujudnya sudah benar ya. Posisi sujud kaki, kepala, punggungnya sudah sesuai dengan yang seharusnya ya. Ini hasil dari kelompok sujud ya. Oke, terima kasih, silakan duduk. Nah, ini nanti dikumpul nanti ya. Nah, ini dibawa dulu, disatukan dulu, nanti dikumpul. Ya, silakan untuk kelompok takbir. Nah, siapa yang mau tampil? 1 orang aja. Oke. Nah, itu nanti dikumpul ya. Kita kasih nilainya nanti. Oke, baik anak-anak. Karena waktu kita sudah habis ya, maka pelajaran ini ya kita tutup sampai di sini. Namun sebelum kita tutup ya, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Yang pertama, syarat wajib sholat ya. Yang pertama Islam laki-laki dan Islam perempuan. Yang kedua balik atau sudah dewasa.
Yang ketiga tidak dilanggar. Nah, kalau sholat sunnah yang lain, ya itu karena sunnah ya. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, jadi sampai di sini kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.